Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kantong Official. Mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Pagi itu, suasana studio salah satu stasiun TV nasional terasa panas. Acara debat politik yang biasa menampilkan tokoh-tokoh kontroversial kembali digelar. Topik hari ini, keaslian ijazah Presiden Jokowi, fakta atau fitnah. Tampil sebagai salah satu narasumber, Rocky Gerung yang biasanya dikenal kritis dan sering melontarkan sindiran pedas, hari itu justru mengejutkan publik. Menurut saya, kata Rocky, sambil melirik ke arah kamera dan memutar kacamatanya, ijazah Presiden Jokowi itu asli. Kita terlalu sibuk mencari-cari sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah. Justru kalau terus dipaksakan, malah mempermalukan diri sendiri. Kata-kata itu sontak membuat suasana studio mendadak sunyi. Bahkan host acara pun tampak tertegun. Tak menduga Rocky akan berkata seperti itu. Di sisi lain studio, duduk Roy Suryo bersama beberapa kawan yang selama ini gigih menggulirkan narasi soal ijazah palsu. Wajah Roy tampak kaget, bahkan sedikit pucat. Ia mencoba menyela. Tapi, Bung Rocky, bukankah ada dokumen yang mencurigakan? Rocky mengangkat tangan. Tersenyum tipis. Roy, kalau dasarnya hanya asumsi dan spekulasi, itu tak akan cukup. Demokrasi butuh kritik yang rasional, bukan sekadar gosip yang dibungkus retorika. Roy Suryo Cas yang sudah beberapa bulan ini lantang di media sosial, langsung kehilangan arah. Mereka terbata-bata menjawab, namun justru semakin terlihat tak meyakinkan. Kena mental, tentu saja. Sejak pernyataan Rocky viral di media sosial, banyak netizen yang dulunya mendukung Roy Suryo Cas mendadak mundur. Komentar-komentar bernada sinis mulai bermunculan. Wah, kalau Rocky saja bilang asli, kenapa kalian masih ribut? Jangan cuma bisa nyebar rumor dong. Buktikan kalau berani. Roy Suryo yang biasanya aktif menyerang di Twitter, mendadak lebih sering mengunci akunnya. Beberapa rekannya juga memilih untuk tak lagi muncul di layar kaca. Rocky tetap Rocky. Meski mengakui keaslian ijazah Jokowi, ia tetap kritis di bidang lain. Namun kali ini, ia mengingatkan semua pihak agar berhenti memainkan isu murahan yang tak produktif. Kalau kalian mau mengkritik presiden, kritik kebijakannya, bukan ijazahnya. Tegas Rocky menutup debat itu. Dan sejak hari itu, narasi soal ijazah palsu perlahan tenggelam. Sementara Roy Suryo Cas masih mencoba memulihkan mental mereka yang telanjur ambruk karena tak menduga teman satu kubu justru berpaling di saat genting. Roy Suryo mencoba membalas. Tak terima dipojokkan di depan publik oleh Rocky Gerung, Roy Suryo memutuskan untuk melakukan serangan balik. Beberapa hari setelah acara itu, ia menggelar konferensi pers khusus. Dengan nada suara yang dibuat tegas, Roy membuka presentasinya di depan para wartawan. Pernyataan Bung Rocky Gerung itu keliru dan terlalu cepat menyimpulkan, katanya sambil memegang setumpuk berkas yang disebutnya bukti baru. Ia membeberkan potongan dokumen, foto lama, hingga rekaman wawancara dengan beberapa mantan rekan kuliah Jokowi. Namun sayangnya, sebagian besar bukti itu justru tampak kabur, tidak jelas, dan malah lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada menjawab keraguan. Para wartawan yang hadir tampak kurang antusias. Sebagian malah tampak bingung dan saling berbisik. Salah satu jurnalis TV nasional berani bertanya, "Pak Roy, bukti ini kok terkesan sama seperti sebelumnya? Tidak ada yang betul-betul baru." Roy terdiam beberapa detik. Dengan canggung ia menjawab, "Ini hanya sebagian kecil. Nanti akan ada bukti lebih kuat." Reaksi netizen. Namun, netizen di media sosial justru balik menyerang. Hashtag tagar Roy kena mental sempat trending. Komentar pedas pun bermunculan. Udah kalah argumen sama Rocky, masih maksa cari sensasi. Bukti kabur kayak masa depan gerakan ini. Alih-alih berhasil memulihkan citra, Roy justru makin terpojok. Banyak yang menilai ini hanya upaya untuk menyelamatkan muka setelah dipatahkan oleh Rocky di depan publik. Rocky Gerung merespons. Tak lama kemudian, Rocky menanggapi santai di salah satu podcast. "Saya tidak pernah melarang orang punya pendapat, tapi kalau beropini tanpa dasar kuat, ya siap-siap saja kalau ditertawakan publik," ucapnya sambil tersenyum khas.
Di balik layar, sementara itu, beberapa teman dekat Roy mulai mundur perlahan. Mereka merasa gerakan ini sudah lebih banyak mudaratnya daripada manfaat politik. Roy pun merasakan tekanan semakin berat. Apalagi kritik dan ejekan tak hanya datang dari lawan politik, tapi juga dari publik luas yang mulai jenuh dengan isu lama yang tak kunjung terbukti. Meski begitu, Roy tetap keras kepala. Saya tidak akan menyerah, katanya pada sebuah wawancara radio. Suatu saat publik akan tahu kebenarannya. Namun, banyak yang menilai balasan Roy Suryo kali ini justru semakin menunjukkan posisinya yang terdesak, dan semakin memperkuat citra Rocky Gerung sebagai sosok kritis yang tetap rasional. Roy Suryo mencari sekutu baru, merasa semakin terpojok dan perlahan ditinggalkan oleh sebagian kawan lamanya. Roy Suryo mulai bergerak di belakang layar. Ia paham bahwa untuk menghidupkan kembali isu ijazah palsu Jokowi, ia butuh wajah-wajah baru yang masih bersemangat dan berani tampil di publik. Lewat beberapa jalur, Roy mulai mendekati para aktivis muda yang aktif di media sosial. Ia mengundang mereka ke sebuah diskusi tertutup di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Ini bukan soal menyerang pribadi Jokowi, katanya meyakinkan, tapi soal menuntut transparansi demi demokrasi. Sebagian aktivis tampak antusias, tertarik dengan janji Roy soal data rahasia, yang katanya belum pernah dibuka ke publik. Namun ada juga yang skeptis. Bertanya, Pak Roy, bukti baru yang Bapak punya ini benar-benar solid, atau hanya seperti yang kemarin? Roy menghela napas panjang, tak langsung menjawab tegas, tapi berusaha mengalihkan pembicaraan. Ia menjanjikan akan mengungkap bukti penting, di waktu yang tepat, merangkul politisi oposisi. Tak hanya berhenti pada aktivis muda, Roy juga mencoba mendekati beberapa politisi dari partai oposisi. Ia bertemu diam-diam dengan seorang anggota DPR yang terkenal vokal terhadap pemerintah. Dalam pertemuan itu, Roy berusaha meyakinkan, kalau kita angkat isu ini kembali, setidaknya bisa mengguncang kepercayaan publik, dan siapa tahu membuka peluang politik untuk kalian. Politisi itu tampak berpikir keras. Ia tahu isu ijazah punya risiko tinggi, tapi juga bisa jadi senjata politik yang cukup ampuh bila digunakan tepat. Bikin tim khusus, Roy lalu membentuk semacam tim pencari kebenaran, yang sebagian besar diisi relawan media sosial dan beberapa ahli dokumen yang ia kenal. Mereka mulai menyiapkan kampanye baru di media sosial, membuat video pendek, dan menyebarkan narasi, masih ada yang belum terungkap. Namun, di balik itu semua, Roy tahu posisinya tidak lagi sekuat dulu. Banyak pihak yang dulu mendukungnya mulai ragu dan tak mau ikut terlibat lagi. Apalagi sejak Rocky Gerung yang punya pengaruh besar di kalangan kritikus pemerintah secara terbuka mengatakan ijazah Jokowi asli. Reaksi publik. Ketika publik mulai melihat Roy merangkul nama-nama baru, muncul anggapan, wah, kayaknya Pak Roy lagi panik cari bala bantuan. Bukannya cari bukti baru, malah cari orang baru. Narasi itu makin membuat Roy terdesak. Meskipun ia sendiri tetap percaya masih ada jalan untuk membalikkan keadaan. Harapan terakhir, di akhir, Roy Suryo tetap yakin, selama ada yang bersedia mendengar, isu ini tak akan pernah benar-benar mati. Saya ini bukan cari sensasi, katanya di sebuah wawancara podcast. Saya hanya ingin rakyat tahu kebenaran. Kalau saya sendiri sudah tak sanggup, biarlah generasi selanjutnya yang melanjutkan. Meski terdengar penuh keyakinan, banyak pengamat melihat langkah Roy sebagai tanda bahwa ia mulai kehabisan amunisi, dan kini hanya mengandalkan sekutu baru untuk mempertahankan narasi lama. Nasib Roy Suryo sendiri, meski Roy Suryo mati-matian menghidupkan isu ijazah palsu dengan sekutu barunya, publik tampaknya sudah semakin lelah. Perlahan, isu itu tak lagi menjadi topik hangat. Media besar pun enggan memberitakan narasi lama yang berkali-kali tak terbukti. Di internal tim yang ia bentuk, muncul keretakan. Beberapa relawan kecewa karena bukti rahasia yang dijanjikan Roy tak pernah benar-benar ada. Kita sudah capek bikin video, bikin konten, tapi buktinya mana? Kata seorang relawan dengan nada kesal. Beberapa orang memilih mundur diam-diam, tak ingin reputasi mereka hancur lebih jauh. Roy pun mulai ditinggalkan satu persatu, seperti pernah ia alami sebelumnya saat kasus-kasus lama menghantam citranya.
Ditinggalkan sekutu politik, politisi oposisi yang awalnya tertarik, belakangan juga mundur. Mereka menilai isu ini justru lebih banyak menciptakan antipati publik daripada keuntungan politik. Kami tetap oposisi, tapi bukan berarti harus mengusung isu yang tak jelas, kata salah satu politisi saat diwawancarai. Roy merasakan benar kesendirian itu. Dari seorang yang dulu dielu-elukan sebagai pakar, ia perlahan berubah jadi sosok yang dipandang penuh kecurigaan, bahkan oleh kawan sendiri. Dihantam balik netizen, di media sosial, Roy jadi sasaran meme dan sindiran. Sebagian besar netizen menilai Roy tak konsisten, haus panggung, dan kehabisan stok isu. Pak Roy kayak main drum sendiri, penontonnya udah bubar, tulis salah satu komentar pedas yang viral. Mundur perlahan, merasa tak lagi punya panggung. Roy perlahan mulai jarang muncul di TV dan podcast. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, mengurus koleksi barang antiknya, yang dulu sempat menjadi sumber kontroversi juga. Dalam sebuah wawancara terakhir sebelum benar-benar hilang dari sorotan, Roy sempat berkata, dengan nada agak getir, "Publik ini cepat lupa, tapi juga cepat bosan. Mungkin saya juga sudah waktunya berhenti." Akhirnya terlupakan. Beberapa bulan kemudian, nama Roy Suryo benar-benar tenggelam di antara isu-isu baru yang lebih segar. Ia kadang muncul sebagai komentator teknologi di kanal YouTube kecil, tapi tak lagi punya pengaruh politik sebesar dulu. Roy tetap meyakini di hatinya bahwa apa yang ia lakukan demi kebenaran. Namun di mata banyak orang, ia hanyalah mantan pejabat dan mantan penggiat isu kontroversial yang akhirnya tenggelam karena narasi yang tak terbukti. Dan begitulah akhirnya, Roy Suryo perlahan hilang dari panggung besar politik Indonesia, menyisakan jejak sebagai sosok yang pernah keras kepala mengusung isu lama, yang akhirnya tak pernah benar-benar diterima publik. Renungan di masa senja, tahun-tahun berlalu, usia Roy Suryo pun tak muda lagi. Publik telah berpaling, dan isu ijazah palsu sudah menjadi lembaran sejarah yang jarang diingat orang. Di rumahnya yang cukup luas, Roy lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Di ruang kerja, ia masih menyimpan tumpukan dokumen, kliping berita lama, dan catatan kecil yang pernah ia kumpulkan saat gencar menggulirkan narasi ijazah palsu. Suatu sore, ia duduk di kursi kayu dekat jendela, memandang halaman rumah yang sepi. Tangannya meraba sebuah album foto lama, berisi dokumentasi saat ia masih sering muncul di layar kaca, disorot kamera, dan diundang menjadi narasumber. Wajahnya tampak murung, matanya memandang kosong. Ia bergumam pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Dulu orang berebut mendengar pendapat saya, sekarang, jangankan mendengar, mengingat nama saya saja mereka pun malas. Penyesalan yang terlambat. Di satu sisi, Roy masih merasa apa yang ia lakukan dulu adalah bagian dari perjuangan. Namun di sisi lain, ia mulai menyadari, mungkin caranya keliru. Saya terlalu keras kepala, terlalu percaya bahwa isu itu akan membuka kebenaran, padahal justru menenggelamkan saya sendiri. Dalam hati kecilnya, ia mengakui bahwa saat Rocky Gerung yang dikenal kritis mengatakan ijazah Jokowi asli, itu menjadi pukulan telak yang tak pernah ia sangka. Hidup yang sunyi, anak-anak muda yang dulu ia rangkul pun sudah lama meninggalkan Roy. Rumahnya kini hanya ramai sesekali. Saat keluarga datang menjenguk, ia masih punya beberapa teman dekat, tapi pembicaraan mereka jarang lagi menyentuh soal politik. Lebih sering, Roy berbicara tentang barang antik, teknologi, atau sekadar nostalgia masa-masa kuliah. Malam hari, kadang, saat malam tiba, Roy duduk di depan komputernya, membuka dokumen-dokumen lama. Ia membaca ulang catatan debat, transkrip wawancara, bahkan meme sindiran yang dulu viral. Alih-alih marah, ia terkadang tersenyum tipis, entah menertawakan dirinya sendiri, atau sekadar menyadari betapa cepatnya publik berubah. Yang dulu dielu-elukan, bisa jadi bahan lelucon, dan yang dulu diserang, kadang justru lebih dihormati. Akhirnya, di usia senja, Roy Suryo bukan lagi sosok yang jadi perbincangan nasional. Namanya hanya muncul sesekali, sebagai catatan kecil dalam sejarah media dan politik. Dan dalam kesunyian itu, Roy belajar menerima
bahwa kebenaran di mata publik tak selalu sama dengan keyakinan pribadinya. Mungkin beginilah takdir saya, bisiknya. Jadi orang yang terlalu keras mengejar bayangan, hingga akhirnya hanya berdebat dengan diri sendiri. Roy Suryo berdamai dengan masa lalu. Beberapa tahun setelah benar-benar menghilang dari panggung politik, Roy Suryo mulai menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalunya. Ia sadar, hidup tak bisa hanya diisi penyesalan atau kegigihan mempertahankan narasi lama yang sudah tak digubris publik. Perlahan, Roy mulai menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang memang tak perlu dipaksa, dan bahwa waktu selalu punya caranya sendiri untuk menghapus luka dan dendam. Menulis buku memoir. Di usia yang semakin senja, Roy mengisi hari-harinya dengan menulis. Ia memutuskan untuk menulis buku memoir, bukan sekadar pembelaan diri, tapi refleksi jujur tentang perjalanan hidupnya. Tentang masa mudanya sebagai akademisi, masa ia jadi pejabat, masa-masa penuh sorotan media, hingga masa kelam ketika publik menertawakannya. Ia juga menuliskan bagaimana keras kepalanya memperjuangkan isu ijazah palsu, hingga akhirnya disadari sendiri bahwa itu menjadi senjata makan tuan. Buku itu diberi judul sederhana, Di Balik Layar, Catatan Seorang Roy Suryo. Mengajar dan berbagi ilmu. Tak lama setelah bukunya terbit meskipun tak jadi bestseller, sebuah kampus swasta mengundangnya menjadi dosen tamu. Roy menerima tawaran itu dengan hati yang lebih ringan. Di depan mahasiswa, ia lebih banyak berbicara soal etika bermedia, sejarah perkembangan teknologi informasi, dan bagaimana seharusnya seorang akademisi tetap rasional meski tergoda isu-isu panas. Para mahasiswa mendengarkan, tak lagi memandang Roy sebagai sosok kontroversial, tapi sebagai seorang senior yang punya banyak pengalaman pahit dan manis di dunia media. Momen damai. Suatu sore, setelah selesai mengajar, Roy duduk sendirian di taman kampus. Ia memandang langit senja sambil tersenyum. Ia teringat masa-masa penuh amarah dan kekecewaan. Teringat juga saat Rocky Gerung berkata ijazah Jokowi asli, yang membuatnya terpukul abis. Kini, rasa marah itu telah pudar. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kebenaran sejati bukan hanya soal dokumen atau bukti, tapi juga soal keikhlasan menerima kenyataan, meski pahit. Penutup, Roy Suryo tak lagi menjadi tokoh besar di panggung nasional, namun ia menemukan ketenangan yang dulu tak pernah ia miliki, berdamai dengan masa lalu, dan memberi arti baru pada hidupnya, bukan sebagai pemburu sensasi, tapi sebagai pengingat betapa pentingnya akal sehat dan kerendahan hati. Dan di suatu halaman akhir buku memoarnya, Roy menuliskan sebuah kalimat sederhana yang menjadi rangkuman perjalanan panjangnya. Kadang kita baru menyadari, melepaskan jauh lebih bijak daripada menggenggam terlalu erat. Reaksi publik, buku memoar, Di Balik Layar, Catatan Seorang Roy Suryo, tidak meledak di pasaran. Tak menjadi bestseller seperti buku-buku politisi populer atau novel viral. Tapi anehnya, justru karena Roy menulisnya dengan nada lebih jujur dan reflektif, publik yang dulu mencemoohnya mulai melihat sosok Roy dengan cara berbeda. Media dan kritikus. Beberapa media besar menulis resensi singkat. Sebagian menyebut bukunya sebagai kisah jatuh bangun seorang figur publik yang pernah terbuai sorotan. Ada juga yang menilai Roy akhirnya menemukan kedewasaan setelah melewati badai panjang. Seorang kolumnis di Harian Nasional menulis, kita bisa setuju atau tidak dengan masa lalu Roy, tapi kita tak bisa menafikan kejujurannya di buku ini. Ia mengaku kalah, dan itu jarang kita temui di dunia politik. Netizen, di media sosial, muncul dua jenis reaksi. Sebagian tetap skeptis, menganggap buku itu cara Roy cuci nama. Telat, Pak, waktu rame dulu malah keras kepala. Namun tak sedikit juga yang justru mengapresiasi keberaniannya menulis. Setidaknya dia berani mengakui salah dan belajar. Kita semua pernah keras kepala. Salut Roy mau cerita apa adanya. Pembaca muda, yang cukup mengejutkan. Sebagian pembaca buku ini justru anak-anak muda yang tak terlalu tahu detail drama politik masa lalu Roy. Bagi mereka, memoar Roy terasa lebih seperti kisah orang yang terlalu yakin pada sesuatu, lalu jatuh, dan akhirnya berdamai. Sebuah tema yang universal dan manusiawi.
Perubahan citra. Roy tidak tiba-tiba jadi sosok yang diagungkan publik. Namun ia perlahan dilihat bukan lagi hanya sebagai mantan pejabat kontroversial, tapi juga sebagai orang yang akhirnya belajar dan mau mengakui luka serta kesalahannya. Undangan baru. Berkat buku itu, Roy sesekali diundang ke diskusi kampus. Bukan lagi sebagai pembicara isu sensasi, tapi sebagai figur yang membagikan pengalaman tentang pentingnya critical thinking dan bahaya fanatisme. Di akhir perjalanan, Roy Suryo tetap manusia biasa, dengan catatan kontroversial yang tak mungkin terhapus. Tapi ia berhasil menutupnya dengan sedikit lebih terhormat, berani menuliskan kekalahan dan penyesalan, lalu berbagi agar generasi berikutnya tak terperangkap pada kesalahan yang sama. Dan meski tetap ada suara nyinyir, lebih banyak yang akhirnya berkata, setidaknya, ia mau berdamai dengan masa lalunya. Dan itu, tak semua orang berani lakukan.